Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kembali saya menyapa Anda dari Lewoleba, Kabupaten Lembata. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kisah tentang Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dalam permenungan saya, kenapa Allah bukan memilih orang yang jauh lebih hebat dari Maria? Tapi kenapa Allah memilih Maria? Dalam permenungan saya, satu hal yang saya temukan adalah soal kerendahan hati Maria yang tidak bangga dengan apapun dalam kesederhanaan hidupnya. Maria hanya mengatakan tadi, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang dalam kehidupan kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kadang membuat kita mengalami keputusasaan. Persoalan-persoalan yang membebani hidup kita. Kadang kita disakiti, kadang kita dilukai. Tapi apakah dalam situasi-situasi sulit demikian kita mampu mengatakan, "Terjadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki"? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika malaikat Gabriel datang, Maria terkejut akan berita yang luar biasa hebatnya. Siapakah aku ini? Dalam kehidupan kita, kadang kita juga mengatakan hal yang sama, "Siapa sih saya, Tuhan? Sampai begitu banyak rahmat dan berkat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan saya." Saya juga demikian, Bapak Ibu. Saya punya latar belakang hidup yang
penuh dengan suka duka, jatuh bangun dalam salah dan dosa. Tapi siapakah aku ini sampai Tuhan mau memakai aku sebagai hamba-Nya? Saya sangat percaya bukan merupakan kebetulan. Tuhan punya rencana bagi hidup kita masing-masing, termasuk Maria. Tuhan sudah mempersiapkan Maria. Tuhan juga sudah mempersiapkan Anda dan saya dalam kehidupan kita untuk mengikuti Dia. Tinggal bagaimana kita membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Aku ini hamba Tuhan. Saya bukan orang hebat. Saya hanyalah seorang hamba. Seorang hamba hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Apakah kita punya hati yang seperti Maria? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi yang akan menaungi engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita biarkan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi hidup kita semua. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana, entah dalam penderitaan, entah dalam kebahagiaan hidup kita masing-masing. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Selalu ada keajaiban dalam hidup. Dalam hidup Anda dan saya, di balik suka duka hidup kita, ada keajaiban yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Asalkan kita dengan rendah hati mengakui kerendahan kita dan membiarkan karya Allah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita belajar dari sikap hidup Maria, seorang gadis desa yang sederhana, tapi selalu percaya pada kuasa dan kehendak Allah. Kita semua orang sederhana, tapi kembali pertanyaannya, apakah dalam setiap situasi pergumulan hidup kita membiarkan kuasa Allah berkarya dalam kehidupan kita? Ingat, Tuhan tidak memberi beban melampaui kekuatan kita. Tuhan akan membantu kita melalui tangan-tangan yang penuh belas kasih, yang siap menolong kita dikala kita mengalami kesulitan. Asalkan kita jangan berputus asa. Kita punya Allah yang luar biasa hebatnya. Kita punya Allah yang tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat demi berkat yang boleh kami semua alami dalam kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang indah di balik setiap kesulitan hidup kami. Bantulah kami untuk tidak jauh daripadamu, tetapi selalu datang dekat dengan Engkau Tuhan, agar kami mampu menerima berkat-berkat yang datang daripadamu. Bantulah kami, agar kami mampu meninggalkan segala kejahatan, dosa-dosa dan kelemahan kami, untuk menyiapkan hati kami sebagai palungan yang indah untuk kelahiran-Mu. Bantulah kami Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam suka duka hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.